sini akan membahas tentang suatu permasalahan yang tentunya teman-teman nggak asing juga. Jadi di sini kita bahas tentang apa, Kak? Tentang K-popers dong. Di sini nih udah berkumpul para K-popers ya teman-teman. Jadi kita kenalan dulu ya, mulai dari saya. Saya adalah Arista Duyanti yang akan memandu acara podcast pada kali ini. Dan kalau teman-teman tahu, aku ini multi fandom teman-teman. Aku juga ARMY, aku juga NCT dan aku juga Revelio. Nah, kalau kakak-kakak ini bisa dikenalkan dan apa sih fandom kakak gitu? Halo, nama aku Nabila Putri Rendani. Aku seorang EXO-L. EXO-L, oke. Dari kakak selanjutnya? Oke, aku Jolzana Kusmawan. Aku itu ARMY-L. ARMY-L. Apa itu ARMY-L, Kak? ARMY dan EXO-L. Oh, dan EXO-L, oke. Lanjut. Oke, hai, aku Azura Nuranti. Bisa dipanggil Zahra aja. Aku dari ARMY. Oh, dari ARMY ya? Dari ARMY. Aku fandomnya ARMY. Biasanya siapa, Kak? Kita sama enggak? Ya udah. Tenang. Jadi teman-teman nih, kita udah kedatangan para ARMY pada EXO-L, para Revelio nih, dan di sini kita akan bahas tentang kehidupan para K-popers teman-teman. Nah, buat kakak-kakak di sini nih, kenapa sih kakak-kakak memilih menjadi seorang K-popers? Kan banyak nih sekarang, ada wibu, ada apa lagi Kak? Ada apa lagi ya sekarang? Indie. Nah indie, bener. Kenapa kakak malah memilih untuk menjadi seorang K-popers? Siapa dulu nih? Nah, mulai dari Ya, Para ARMY dulu. ARMY. Apa ya, kenapa akhirnya milih jadi K-popers? Sebenarnya aku terjun di K-popers itu karma sih. Karma? Karma. Jangan karma ya? Karma. Ya maaf ya, tapi dulu tuh adekku itu pertama dari adik itu dia nge-fandom ARMY kan. Aku sering kayak apaan sih dulu apaan sih kayak gitu kan. Terus habis itu kok lama-kelamaan waktu perawalan COVID. Oh iya. Nah, itu aku baru mulai terjun ya, sebenarnya baru-baru aja ya kayak. Tapi seneng banget kan ya kayak. Seru. Seru banget kan. Kalau kakak nih biasanya di BTS itu apa? Biasanya siapa? Bias paling utama dari awal nge-fandom sampai sekarang Jun Jungkook. Oke. Kalau kakaknya ke Mbak Jauza nih, gimana sih kok bisa terjun dalam dunia K-popers? Sama ya kayak Azura. Suka ngece-ngece gitu. Oh, jalur karma juga ternyata. Nah, kalau Kak Nabila? Sama karma. Oh ya udah, jalur karma semua ya. Dan saya juga teman-teman. Jadi saya itu juga termasuk K-popers jalur karma karena saya suka ngejek ya para K-popers kayak apaan sih K-popers, ternyata bagus banget teman-teman. Nah, ternyata membahagiakan. Bener. Nah, kalau menurut kakak-kakak nih, serunya menjadi K-popers itu apa sih? Kan teman-teman mungkin yang di sini ada wibu, ada anak senja, biar tahu tuh K-popers tuh serunya gimana sih? Mbak Nabila dulu deh. Serunya tuh bisa menghafal lagu. Kamu masih tahu liriknya? Iya, betul. Ngomong bener dia, Mbak. Gak ngerti bahasanya ya, tapi bisa lah. Jadi kakak-kakak nih bisa dong sedikit bahasa Korea? Iya. Siti. Cinca. Boleh ya. Cinca boleh ya. Annyeonghaseyo gitu ya guys. Kalau kakak-kakak di sini ada yang tahu nggak tentang lagu-lagu mungkin dari BTS atau EXO-L yang memotivasi kakak untuk menjalani hidup gitu, yang menjadi motivasi kakak mungkin? Kalau aku sendiri sih hampir semua lagunya. Hampir semua sih. Selain lagunya itu enak dinikmati, itu ternyata kalau kita terjemahin itu bisa membantu. Salah satu liriknya itu yang lagu di Paradise. Itu kan bukan lagu utama gitu. Tapi isinya itu menjelaskan tentang kebahagiaan Kak, semua orang itu tidak mempunyai cita-cita dan tujuan, tapi harus memiliki tempat di mana kamu bisa bahagia. Nah, bener banget. Jadi K-popers tuh nggak hanya buat senang-senang aja, tapi K-popers itu mengambil juga nilai-nilai yang positif. Nah, kalau dari aku nih, dari albumnya BTS yang Love Yourself, Kak. Yang Itu mana? yang albumnya itu kan ada Love Yourself. Nah, di lagu-lagunya itu memang memotivasi banget gitu. Jadi terjemahannya walaupun kadang kalau dengerin tuh juga nggak paham ya, cuma na gitu kan. Semua nana. Oh iya. Jadi kalau tanya lirik yang nana banyak. Jadi kalau search Google nana itu Nana di itu ada. cuma nadanya. Itu EXO-L ya kayak. Nah, kalau dari sisi EXO-L nih,
gimana sih menurut kakak tentang EXO? Kan sekarang ini menurut aku EXO-L memang banyak banget ya yang dari dulu malah yang keluar masuk atau yang ada yang hiatus apa? Ada yang hamil. Nah, gimana nih rasanya ditinggalkan seorang idol? Ya awalnya suka tuh pas pertama kan Dio. Baru suka ditinggal hamil. Baru suka tinggal hamil ya. Harus di ghosting. Ngeluarin lagu itu kan. Sebenarnya Asyik, Dio. it's okay. Nah, maknanya tuh Musik jantung, hati, jiwa ya. Dan kakak dari situ gimana perasaannya saat ditinggalkan oleh idol-idol? Apakah sedih atau be aja? sedih jadi. Sedih ya. Baru terjun kok udah ditinggal. Nah, kalau dari yang BTS kemarin nih kak, kan ada rame-rame tuh tentang hiatus 5 jam doang. Nah, iya kan? Nah, itu perasaan kakak gimana pas pertama kali lihat? Waduh, mau hiatus mau apa? Kan solo sendiri-sendiri ya? Rumornya ya? Nah, 1-2 tahun ini. Nah, gimana menurut kakak? Astagfirullahaladzim. Wah, Iya, ternyata benar. arminya Sempet kan itu pengumuman hiatus tuh malam-malam ya, waktu di Iya, biasanya jam malam-malam. 10 biasa deh. Aku sempat nonton itu, cuma nggak tak selesaiin kan. Terus habis itu pas bangun pagi-pagi, ini apaan nih HP kok ikut, ya apalagi TikTok di sini TikTok kan. Iya. Terus habis itu lihat-lihat, tenan hiatus gitu kan. Terus habis itu habis itu ada klarifikasi sing akhirnya Jungkook dia nge-live. Iya. Kan dia nge-live di V-Live. Kalau umumin ternyata nggak kok hiatus sepenuhnya. Kalau hiatus kan biasanya kayak ya wes stop, tertutup, kita pencar-pencar. Ternyata tuh nggak, tetap mereka ada project, cuman 1 tahun 2 tahun ini bakal fokus di karir masing-masing dulu. Dan perasaan kakak gimana saat melihat penyemangat kakak itu mau hiatus gitu? Sedih? Apa ya? Iya. Campur aduk. Di satu sisi kita itu kayak pas seneng-senengnya. Pas Apalagi senang-senangnya. baru-baru kan. Di sisi lain kan mereka juga manusia, jadi Terus tidak. Betul. harus menentukan kebahagiaan sendiri. Ya, ini kelihatannya EXO udah nggak terlalu asing ya dengan kayak gitu karena memang sering ditinggal ya kak ya. Sabar ya kak. Nah, aku mau tanya lagi nih ke kakak-kakak. Menurut kakak nih, K-popers itu ada dampak negatifnya nggak sih buat anak-anak seperti kita? Yang penting bisa ngontrol diri. Banyak itu kan yang ada main yang kayak dewasa gitu loh, jadi nggak ada yang disaring. Terlalu apa? Nggak bisa nyaring apa yang yang diterima gitu kan ya kak? Kalau dari Kak Zara? Ya benar sih, semua kan pasti ada dampak buruknya, ada dampak baiknya. Jadi kalau dampak buruk pasti ada. Mungkin pengontrolnya kan di diri kita sendiri. Kalau misal diri kita itu suka berlebihan kan juga nggak baik juga. Jadi ya udah, kontrolnya tuh ada di diri kalian. Jadi kalau kalian menyukai sesuatu, ya sukai itu dengan sewajarnya aja, nggak usah yang berlebihan banget gitu sih. Nah, ini kan kita masuk ke dalam K-popers dalam jalur karma nih ya kak. Menurut kakak-kakak nih ya, gimana sih tanggapan kakak-kakak tentang orang yang nge-hate K-pop? Betul. Tapi That's your life gitu loh. Kayak ya udah, kita suka ini, di mereka ada kesukaan yang lain. Jadi apa ya, toleransi bisa nggak sih gitu loh. Juga toleransi ya. Gitu kan. Jadi ya udahlah, ini hidupku, itu hidup kalian. Kita sukanya ini, kalian sukanya itu. Ya udah, berdampingan aja, nggak usah yang kok kita nge-hate sana nge-hate sini Sampai bertengkar gitu ya. Ya jadi buat teman-teman semuanya juga, mungkin di sini yang nonton nggak hanya K-popers aja, tapi ada juga yang wibu atau anak indie. Kalian kita ini kan juga K-popers juga merupakan pilihan kita untuk memilih idol atau apa ya, penyemangat kita gitulah. Jadi kita pengennya itu saling berdampingan, saling menghargai, dan tentunya kita mengidolakan ini tujuannya untuk memberikan dampak-dampak positif. Jangan sampai kita bertengkar dengan salah satu atau berbagai fandom lainnya gitu. Mungkin dari kakak-kakak ada yang ingin disampaikan buat K-popers yang ada di sana? apa ya yang pengen sampaikan ya? Semangat menabung sih sebenarnya. Oh iya, di sini ada yang koleksi merch K-pop gitu gak kak? ada Album, kakak album.
kira-kira harganya album tuh berapa Kak? Tergantung BTS sama EXO itu harganya beda. Ya, betul sekali. Dan Rata-rata. isinya pun beda. Isinya beda. Sampai 300-500? Kurang 1 juta? Bisa jadi. Iya, bisa jadi jika rata-rata 1 juta Rajin ya. menabung dan semangat menahan diri ya. Karena itu juga nafsu kita ya kayak. Kalau aku kan juga pernah lihat jika di Shopee gitu kan, ada photocard yang sampai harganya melejit banget sampai Ada. 50 jutaan gitu. Menurut kakak gimana tuh? Apa kakak mau beli? Kita kan masih ya apa? Nggak nafsu banget ya. Jadi Dari HP aja lah ya. Bisa kan? oke. Jadi kakak menghemat juga ya, mengontrol diri dan jadi bukannya nggak menghemat, nggak punya. Nggak punya lebih tepatnya. karena harganya memang melejit ya Kak buat anak-anak kita gitu. Dan buat teman-teman juga buat teman-teman lainnya yang mungkin suka K-popers, jangan terlalu fanatik gitu kan, jangan terlalu fanatik, jangan terlalu memaksa untuk memiliki barang-barang yang ya bolehlah kita mendukung teman-teman atau idol-idol kita gitu kan ya, tapi jangan sampai juga membebani orang tua dan juga memaksakan diri untuk harus punya ini karena kita kan juga hidup di dunia nyata ya Kak ya. Dan mereka pun kalau seumpamanya dia kenal kita pun juga nggak dianggap gitu kan ya. Ya bukan begitu Kakak. Ya. Fakta sih. Jadi mungkin di sini udah lama banget ya kita ngobrolnya. Dari kakak-kakak mungkin ada yang disampaikan dulu sebelum kita menutup podcast pada kali ini. Jadi yang ingin disampaikan apa ya? Kalian tuh nggak usah galau, nggak perlu galau. Kita tuh nggak ada waktu buat galau karena kita punya. Kalau BTS kan punya 7 manusia yang bisa membahagiakan kita ya. Bulanku. Oke. Ini Kak soalnya diem aja nih. Setuju. Oh iya, bener ya. Kalau yang banyak itu apa sih Kak? NCT. Netizen ya. Oh, iya. 23 kan ya? Aku juga baru bahas itu lagi. Oke. Ini maksud penutupan. Ya itu sih, kalian jangan galau-galau banget lah. Kita ada 7 Semangat hidup. manusia atau kita ada punya idol masing-masing yang bisa membahagiakan kita. Dari Kak sih selain kebahagiaan kan ada juga kebahagiaan virtual. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia-manusia yang tidak bisa kita lihat langsung tapi bisa memberikan hikmah dan manfaat. Siap. Yang penting dapat hikmah. Menghibur. Ya, mungkin itu aja yang disampaikan ke teman-teman semuanya. Ya itu teman-teman, jadi itulah podcast pada kali ini nih teman-teman. Seru banget kan ya. Jadi teman-teman semuanya jangan lupa untuk selalu tontonin podcast Sahabat Anak di video-video selanjutnya. Forum Anak Kabupaten Magetan, muda